kita tuntut Aka secara online karena dia telah mengakui tindak pidana perselingkuhan dan dengan jelas mengakui itu di podcast untuk sengaja mencari pembenaran. Dan si Akas ini ngomong seolah-olah mewakili semua laki-laki. Selingkuh itu tindak pidana dan itu tindakan pengecut. Apapun masalahmu dengan pasanganmu, selingkuh bukan solusi. Di selingkuh itu kriminalitas. Ini negara hukum, bro. Dan kami laki-laki Indonesia tidak pernah menjadikan selingkuh itu sebagai solusi. Karena menurut hukum agama dan hukum negara, perceraian adalah solusi terakhir. Ada solusinya, perceraian secara baik-baik. Tidak ada pembenaran untuk perselingkuhan, apapun alasannya. Ungkapan Akas ini bisa merusak generasi bangsa. Karena udah ditonton jutaan jiwa. Nanti banyak laki-laki yang terinspirasi ikut-ikut selingkuh kalau lagi ada masalah dengan pasangannya. Karena terbukti kalau orang selingkuh itu nggak diapa-apain juga, malah keliweran-keliweran di podcast-podcast lain. Malah jadi artis. Ini buat kalian yang lihat video ini, mau perempuan, mau laki-laki, kalian harus tahu, selingkuh itu adalah tindak pidana. Jadi ada pasalnya. Ini kalian baca nih. Bukan hanya untuk yang menikah, yang tanpa status pernikahan pun bisa dituntut, asalkan ada buktinya, ada saksinya. Nah ini kalian baca nih. Lagi udah sampai ngaku-ngaku kayak gitu. Buat pihak yang berwenang, pihak terkait perlindungan perempuan dan perlindungan anak, DPR Komisi 8, di situ Pak Urba, Pak Ungu, Puan Jamila, dan lain-lain, kawan-kawan lah. Tolong nih urus nih satu bule ini. Jangan sampai nanti orang asing menganggap remeh hukum di negeri kita, karena mereka punya uang. Istri ketiga harusnya bisa paham sih, nggak perlu netizen yang ngomong. Yakin masih mau sama laki yang buka aib mantan istri. Jadi memang kalau perempuan ini ya, ada ketemu laki-laki yang kayak gini tip itu, semakin perempuan ini, misalkan laki-laki ini meninggalkan istrinya, untuk si perempuan ini dia kayak merasa sebagai pemenang gitu. Jadi kalau menurut aku, perasaan istri ketiganya ini sekarang mungkin dia kayak ngerasa, merasa jadi wanita yang paling cantik sedunia, merasa paling solehah mungkin ya. Sehingga dia nggak peduli. Padahal kalau laki-laki seperti ini red flag ya, tanda-tanda laki-laki tak jelas, tak berguna, laki-laki yang gak bisa menghargai istri. Ciri-ciri laki-laki brengsek, manipulatif ya kayak gini, ya kan? Coba bayangkan ya, ketika dulu dia juga sama mantan istri yang pertama, dia juga ngejelek-jelekin kan? Mantan istri yang kedua yang sekarang dijelekin karena mendapatkan istri yang ketiga. Pakai podcast ngomong-ngomongin istrinya nggak bisa melayani dia, istrinya tidak suka berhubungan dengan dia, ya kan? Tanpa dia menjelaskan sebabnya apa. Harusnya kan sebagai laki-laki paham dong, dalam pernikahan yang masih seumur jagung kayak gitu ya, masih 2 tahun apa 3 tahun ya, hampir 3 tahun, menghasilkan 2 anak. Bayangkan itu nggak ada jaraknya anaknya, artinya masa istirahat istri pun tidak ada kan. Jadi jangankan mungkin gairah untuk bercinta dengan suami, pulih aja pun belum. Tapi ini si laki udah menggatal, udah nyari-nyari udah mencari-cari kesenangan. Dia nggak mikirin kondisi istrinya secara fisik, secara mental, secara batin. Dia cuma mikirin dirinya sendiri. It's all about me, it's all about selangkangan gitu. Makanya yang dipermasalahkan dia tuh ke situ. Langsunglah cari betina kan, pengakuan dia di podcast. Nah istri ketiga ini masih terbuai-buai dengan kegantengan dia menurutku ya. Ini ciri-ciri laki-laki yang bakalan akan ada the next gitu. Kelihatan kok tipe-tipe laki-laki yang manipulatif, ini orangnya manipulatif. Apalagi kemarin di podcast dia bilang ngaku kalau istri ketiganya ini keguguran. Astaga. Baru juga menikah kemarin udah cetak anak lagi guys. Ini gila-gila mau cetak anak ini laki-laki kayak gini. Tiba-tiba cetak anak nanti begitu nanti istrinya habis melahirkan mungkin gak selera atau masalah psikologi, lagi capek, lagi apa, nyari lagi nanti dia. Ya ini ciri-ciri laki-laki ini kayak gini. Karena ini kan buktinya kan sibuk cetak anak dia di sini. Sementara anaknya yang 2 sana pun kemarin diragukan dia gara-gara sudah ketemu perempuan baru. Ini ciri-ciri laki-laki orang asing yang tak berguna ada di Indonesia.